hanya mendapatkan 4 kertas suara. Kesimpulan hukum dari Mahkamah Konstitusi, permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dari Mahkamah Konstitusi memerintahkan satu, penghitungan ulang surat suara dalam kurung PUS di TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahungkuk. Poin kedua itu pemungutan suara ulang di TPS 62 Pegambiran Kecamatan Lemahungkuk. Poin tiga itu pelaksanaan diawasi KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu RI, dan aparat kepolisian. Poin keempat itu dalil pemohon selain dan selebihnya ditolak. Gambaran umum pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa dilihat. Setelah dilakukan pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, daerah pemilihan 2, yaitu ada di selanjutnya next. Untuk gambaran umum terkait dari tindak lanjut dari putusan MK, kami KPU Kota Cirebon melaksanakan penghitungan ulang surat suara PUS untuk TPS 14 Kecamatan Lemahungkuk, Kecamatan Lemahungkuk pada tanggal 20 Juni 2024. Salah. Untuk di poin yang untuk yang dilakukan pemungutan surat suara ulang PSU pemilihan umum KPU Kota Cirebon dilaksanakan pada tanggal 29 tahun 2024 di Kecamatan Lemahungkuk TPS 62. Ya, terima kasih untuk pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadip atas penyampaian atau pemaparan materinya. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi berikutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Eh, Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengirimkan simbol raise hand di layar mungkin. Mangga. Kalau langsung tidak boleh, Mas. Pak Aceng Karawang ya? Pak Aceng, mangga. Ada Pak Aceng Karawang, Pak Ade. Baik, Pak terima Aceng dulu. kasih. Siap, siap, siap. Punten Mayunan, Kang Ade. Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang ingin saya tanyakan dari paparan tadi yang disampaikan oleh Pak Kadip. Yang pertama, saya tidak mendengar kaitan dengan apakah saksi partai yang bersangkutan menjadi saksi di TPS yang PSU, yaitu PAN dan juga Demokrat. Kemudian saya tadi mendengar sekilas bahwa kejadian-kejadian itu sudah ditulis dalam kejadian khusus atau keberatan saksi. Kemudian apakah simpulannya juga ditulis bahwa apa yang terjadi sudah terselesaikan di TPS atau pada simpulan dari keberatan saksi itu. Sehingga ketika ada permasalahan di kemudian hari tidak langsung loncat ke eh, eh, Bawaslu, temuan Bawaslu, ataupun juga menjadi bagian dari sengketa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah yang melaporkannya itu betul-betul mendapatkan data yang valid yang didapat dari saksi yang ada di TPS atau
pun hanya mendapatkan modal salinan D dari kecamatan, bahkan DB dari kabupaten. Kemudian peran dari PTPS dan juga PKD di desa tersebut. Saya tidak pernah melihat tadi apakah ada keterlibatan pengawasan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di TPS tersebut menjadi naik ke tingkat yang lebih tinggi, apalagi masuk ke MK. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Mohon responnya buat pembelajaran kita semua pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aceng, Kadif Teknis Hukum dan Pengawasan Kabupaten Karawang. Mungkin dikarenakan pertanyaannya lumayan panjang, lumayan banyak, mungkin Pak Kadif, Pak Robi bisa langsung merespon mungkin. Izin Mangga Pak Kadif. untuk terkait masalah di tersebut ya, pertama itu bahwasanya di TPS 14 sendiri di KPPS bahwasanya sudah hasil dari para saksi dan PTPS bahwasanya tidak ada kejadian khusus untuk di TPS 14. Untuk di TPS di 62 sendiri bahwasanya terkait masalah kejadian khusus juga sudah tercatat bahwasanya di TPS 62 juga tidak adanya keberatan dari para saksi dan tidak ada kejadian khusus tersebut, bahwasanya tidak dicatat di form kejadian khusus tersebut. Untuk terkait masalah permas kedua seperti itu. Kalau untuk kejadian khususnya kita sudah sesuai dengan peraturan, kita sudah mencatat bahwasanya di TPS 14 dan 62 ini tidak ada kejadian khusus. Namun dari di TPS 62 juga kita sudah juga bahwasanya berupaya di mana sudah ada pemanggilan ulang terdapat di atas nama Ahmad Sulan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, punten Kang, untuk pertanyaannya diulangin bisa nggak? Tadi ada pertanyaan juga, apakah ada keterlibatan pengawas dalam apa namanya dalam kejadian di TPS 62 sebelum apa namanya sebelum diajukan sengketa ke MK mungkin, dan juga eh, apakah yang melaporkan itu mendapatkan data-datanya langsung dari apa saksi, kalau tidak salah ya tadi dari saksi, atau pada saat rekap tingkat di kecamatan atau kabupaten, kurang lebih begitu Pak Kadip. Oh, untuk terkait masalah di TPS 14 sebenarnya sudah ada terkaitan dari pihak dari Bawaslu itu di PTPS bahwasanya juga dan para saksi di mana untuk poin TPS 14 itu tidak ada terjadinya kejadian khusus yang dimana sudah dituliskan bahwasanya itu tidak terjadi kejadian khusus. Untuk di TPS 62 tersebut juga bahwasanya juga kita dari pihak KPPS sudah memanggil dan dari PTPS juga untuk memanggil dari atas nama Mas Sulam tersebut agar kembali untuk mendapatkan kertas suara DPRD Kota Cirebon tersebut. Tapi namun sampai akhir di perjalanan bahwasanya beliau tidak datang di TPS tersebut seperti itu. Kalau misalkan data asli mungkin dari kita sudah diserahkan kepada para saksi tersebut. Dari C hasil salinan dan D hasil salinan tersebut sudah diserahkan seperti itu datanya, Mas Ruli. Barangkali Moderator, pertanyaan selanjutnya. Apabila tadi di kejadian khusus atau keberatan saksi ditulis nihil. Berarti kalau kami kan ketika menyampaikan ke KPPS itu adalah merupakan kronologis kejadian yang ada. Sehingga memang perkara atau permasalahan itu tercatat di TPS ketika nihil. Kemudian yang kedua,
kalau datanya didapat itu apakah di TPS tersebut terdapat saksi partai yang bersangkutan? Saya bingung ketika di TPS tidak ada kejadian khusus ataupun juga keberatan saksi, kemudian di TPS tersebut tidak terdapat saksi dari kedua parpol tersebut, data itu dari mana dia mendapatkan perolehan atau data valid model C yang ada di TPS tersebut, sehingga malah muncul di kemudian hari permasalahan tersebut, sementara di keberatan saksinya sendiri itu tercatat nihil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aceng. Oh, Penajaman dari pertanyaannya ya. Mungkin berarti bisa langsung direspon oleh Pak Kadip. berarti ini permasalahannya di tingkat TPS itu tidak ada kejadian khusus, sedangkan permasalahan mulai naik itu di kecamatan bahwasannya adanya gejolak dari total surat suara yang dimana itu kurangnya satu di DPRD kota seperti itu, yang dimana itu juga sudah di didatangkan oleh para saksi dan dirapatkan bahwasannya di mana itu sudah ditaruh di tidak suara sah yang dimana di DPRD tersebut. Itu juga dari para saksi dan di tingkat kecamatan juga tidak ada keberatan, tidak mengisi form keberatan di tingkat kecamatan untuk di TPS 62. Sedangkan di TPS 14 sendiri juga malah yang terjadi itu perbedaan antara D hasil plano yang di kecamatan sama yang dipegang para saksi, yang dimana itu ada di untuk suara PSI itu dicatat di para saksi 0, sedangkan di para di D itunya itu 1 seperti itu, maka terjadinya penghitungan ulang untuk di TPS 1411 di tingkat kecamatan tersebut. Untuk untuk 62 itu sebenarnya sudah diselesaikan, bahwasanya tidak ada mungkin sampai muncul permohonan di MK bahwasanya dari suara sah di antara Partai PAN dan Demokrat tersebut di mana jumlahnya itu sama, yaitu 2.718 suara, yang dimana dari suara untuk Partai Demokrat dan Partai PAN ini seri, yang dimana untuk menentukan kursi terakhir dari pemilihan DPRD 2 di Kota Cirebon tersebut, sehingga mengajukan permohonan seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Kadip. Barangkali itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Aceng. Kalaupun ada hal yang perlu dipertajam lagi, mungkin nanti kita kasih kesempatan berikutnya. Selanjutnya mungkin dari Pak Ade, disilakan Pak Ade. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, minal aizin wal faizin, karena kita baru bertemu di Tetap Maya. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk rekan-rekan pimpinan dan juga rekan-rekan KPU Kabupaten, Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, beserta para staf dan juga Kasubag. Baik, izin Pak Ruli terkait dengan ini, karena ini tentu untuk pembelajaran kita ya Mas Robi, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 74 dan seterusnya. Nah, tadi kalau terkait dengan mekanisme teknis tadi sudah ditanyakan oleh Pak Aceng. Saya ingin ini tadi berarti case-nya ini yang pertama ingin diperjelas aja Mas Robi. Yang pertama, case-nya ini adalah bahwa surat suara itu mohon maaf, raihan suara itu adalah draw ya. Berarti antara calon dari PAN dan juga dari Demokrat. Sehingga dari PAN itu mengajukan. Nah, saya ingin tahu lebih jelas spesifikasi kenapa dari PAN saja yang mengajukan, satu itu. Yang kedua, apakah memang dalam hal ini PAN dirugikan
terkait dengan kesamaan surat suara, karena urgensi yang jadi pembelajarannya saya belum dapatkan nih Mas Robi, mohon maaf, terkait dengan kasus ini. Nah, yang kedua, saya ingin menanyakan sebetulnya poin pembelajaran dari PSU kemarin, baik yang dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 14 dan juga penghitungan suara ulang ya di TPS 62 di Kota Cirebon ini, sebetulnya menurut apa ya namanya, menurut Mahkamah Konstitusi, apa yang menjadi hal sehingga ini dilakukan pemungutan suara ulang dan juga penghitungan suara ulang, satu itu. Bisa dipahami Pak Ruli? Siap, Untuk bisa. Nah, lalu tentu terhadap kejadian ini akan menjadi evaluasi ya untuk kita, dan juga ini menjadi mitigasi resiko kita ke depan. Lalu apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa terhindar, karena saya kira kalau dalam rangkaian kepemiluan ini selalu kita terjebak dalam polarisasi yang kurang lebih case-nya itu mirip-mirip gitu. Sehingga hasil dari diskusi ini kita bisa mengantisipasi ke depan bahwa ini tidak terjadi. Kalau memang ada suara yang sama tadi, perlakuannya seperti apa, bagaimana, apakah memang tadi kita lihat kalau dalam regulasi itu kan dihitung dari sebaran ya. Yang kedua juga dari laki-laki atau perempuan, mana yang lebih diutamakan. Karena itu sudah diatur oleh konstitusi. Nah, saya ingin melihat urgensinya aja bahwa dari hasil ini yang menjadi gambaran putusan Mahkamah Konstitusi itu yang memberatkan sehingga ini bisa dilakukan PSU ulang gitu. Saya belum dapat poinnya ini untuk pembelajaran. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk membreakdown atau untuk memberikan edukasi ya terhadap baik PPK, PPS dan juga KPPS. Kita bisa mengantisipasi apa yang bisa kita edukasi dari hasil case dari kasus putusan MK nomor 74 ini, agar ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Mungkin itu dulu lah untuk pemantik. Siap. Bisa dipahami? Baik, terima kasih Pak Ade. Siap. Pak Robi izin, jadi tadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Ade. Yang pertama ini terkait dengan usulan pengajuan sengketa, kenapa hanya dari PAN yang mengajukan mungkin gitu. Terus yang berikutnya dari proses dari proses sengketa ini, yaitu PUSS dan PSU di Kota Cirebon, apa yang menjadi pembelajaran dari kasus sengketa hukum yang terjadi di Kota Cirebon, dan hal apa mungkin yang memberatkan dari kasus ini sehingga MK memutuskan untuk PSU dan PUSS di TPS 14 dan 62. Terus yang berikutnya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kita atau kabupaten kota yang lain agar terhindar dari kejadian serupa yang terjadi di Kota Cirebon, sengketa hukum yang terjadi di Kota Cirebon. Barangkali kurang lebih itu mungkin Pak Robi, mohon direspon. Terima kasih. Izin menjawab Pak Ade, bahwasanya terkait bahwasanya kenapa hanya PAN saja yang mengajukan permohonan, mungkin secara dari hasil dari surat suara kan bahwasanya itu 2.718 yaitu draw, yang dimana secara aturan bahwasanya itu dilakukan dengan persebaran, yang dimana dari 2.718 tersebut itu di persebaran bahwasanya juga draw lagi Pak Ade. Maka ditentukan dengan selanjutnya itu dengan gender, bahwasanya yang dimana terkait masalah putusan dari draw itu, kalau misalkan ia sah, itu yang menang itu dari Partai Demokrat, yang dimana itu dari ke gendernya Mas Ade, yang dimana gender tersebut dari calon Partai Demokrat itu gendernya perempuan, sedangkan dari Partai PAN itu laki-laki.
dari secara data bahwasanya dari 2715 di persebarannya itu Sri, maka yang mengajukan itu dari pihak PAN yang merasa keberatan seperti itu. Karena dari itu kursi terakhir juga seperti itu Pak Ade mungkin. Untuk selanjutnya itu dari putusan MK, kenapa bisa melaksanakan menetapkan eh, eh, bahwasanya PSU dan PWS ya mungkin dari amar putusannya bahwasanya yang dimana itu kesalahan dari KPU yang pertama itu di TPS 62 yang dimana atas nama Ahmad Sulam tersebut diberikan 4 kertas suara yang dimana seharusnya itu 5 kertas suara seperti itu sih, maka eh, mungkin pertimbangan dari MK tersebut seperti itu sehingga Kota Cirebon melaksanakan PWS dan PSU. Seperti itu. Barangkali ada tambahan dari moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robi. Eh, Bagaimana Pak Ade sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi? Oke, Atau masih ada tambahan? kalau ini saya sedikit tercerahkan tadi ya, karena kita nggak tahu kan case-nya ketika kita membaca slide yang dihadirkan tadi oleh Kota Cirebon, kita tidak memahami letak di permasalahan yang sesungguhnya itu apa. Ternyata memang tadi dari gender saja sudah berbeda ya, tentu dari sebaran juga sudah berbeda. Nah, paling ini antisipasi untuk pembelajaran kita nih tentu juga hasil dari diskusi ini tentu harus ada insight yang bisa kita terima ya. Nah, kira-kira mungkin karena Kota Cirebon sudah mengalami ini dan di daerah-daerah lain ini belum belum ketemu kasusnya. Tetapi ketika mengenai kasus yang sama, tentu kita harus 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 apa ya mitigasi sedini mungkin. Kira-kira hal yang harus kita lakukan nih. Karena Kota Cirebon udah punya pembelajaran tadi nih. Apa bagaimana cara cara kita mengedukasi ke badan ad hoc ya khususnya agar ini tidak terjadi. Kalau terkait tadi ya sebetulnya kalau saya tadi memahami tidak salah memahami bahwa yang diberikan 4 suara itu kan aslinya orang Indramayu kan di KTP-nya. Jadi kan sudah betul sebetulnya ketika dikasih 4 surat suara. Tapi memiliki KTP Kota Cirebon. Itu di DPT-nya di Indramayu, tetapi atas nama Ahmad Sulam tersebut memiliki KTP Kota Cirebon. Seperti itu. Oh, dia masuknya berarti itu DPK. Iya, DPK. Oh, iya 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 iya. Oke, jadi tergelitik saya tadi ketika di kejadian khusus. Nggak ada punten langsung motong ya. Takut lupa saya. Lanjut Kang, benar Sampai ini soalnya menarik. sampai dia tahu bahwa KTP oke KTP dengan 5 surat suara ya. Sementara yang tahu dia DPT-nya ada di Indramayu kan lain kasus itu. Karena ketika kejadian di itu mungkin KPPS 4 hanya melihat ketika dia punya KTP gitu aja kan. KTP di TPS yang bersangkutan nggak salah dong dikasih 5. Sementara yang sampai tahu dia sebenarnya orang Indramayu kan itu sebetulnya pasca kejadian. Kalau saya ngelihatnya gitu. Jadi seolah-olah itu menjadi satu kesatuan padahal kan beda. Pasti KPPS 4 kan dia nggak bisa ngecek juga kalau yang bersangkutan itu orang Indramayu atau apa. Yang penting kan ketika datang ke TPS dia di walaupun tanpa surat pemberitahuan dia bawa KTP di TPS di tempat lokasi TPS akamsi lah orang sono lah berdomisili di sono lah gitu. Tetapi ketika kalau dia sampai tahu dia ada DPT-nya Indramayu sebetulnya pasca itu gitu seolah-olah mencari kesalahan yang dilakukan oleh kita di penyelenggaraan itu sih. Ya, Baik, terima kasih. terima kasih tanggapannya Pak Aceng untuk tambahan. Pak Robi, apakah mau ada respon lagi terkait apa yang tadi Mungkin tambahan yang izin disampaikan oleh Pak Aceng?
izin mungkin nanggapi Pak Ade dulu, antisipasi dari kita mungkin untuk pematangan lagi di KPWS bahwasanya agar lebih teliti lagi sehingga kita tidak terdapat kekeliruan seperti itu, dan mungkin saran juga bahwasanya di form kejadian khusus tersebut bahwasanya harus di bawahnya alangkah baiknya ada tertera tanda tangan para saksinya sehingga kita bisa lebih secara hukum lagi lebih jelas bahwasanya saksi juga sudah menyepakati bahwasanya tidak hanya secara lisan saja sih antisipasinya, mungkin seperti itu untuk di KPU-nya. Mungkin untuk dari itu mungkin tanggapannya clash dari terkait masalah di Ahmad Sulam bahwasanya itu termasuknya di DPK yang dimana dari KPWS tersebut menyerahkan kertas suara kepada Ahmad Sulam itu 4. Setelah itu bahwasanya dari pihak KPPS itu juga itu sudah sempat memanggil juga bahwasanya Ahmad Sulam dan bekerja sama pada PTPS untuk memanggil kembali Ahmad Sulam, seperti itu upaya dari KPU sendiri, seperti itu mungkin. Kalau terkena dampak dari ini ya mungkin pasca mungkin sudah mendekati bahwasanya perolehan suara bahwasanya itu di PPK menjelang bawah itu bahwasanya terjadinya suara seri di antara Partai Demokrat dan Partai PAN tersebut, seperti itu, dan adanya terjadinya perselisihan di kurang satu di antara di semua kertas suara, dan hanya DPRD kota kurang satu suara pas dicek di planonya tersebut, seperti itu sih barangkali. Ada tambahan dari Mas Ruli? Baik, mungkin cukup Pak Ade. Ada dari KPU Kabupaten Cirebon ya? Enggak dari KPU Kabupaten Cirebon, Pak Kadip, Pak Ujang. Ya, Pak Kasuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Kula nuwun. Salam Cirebon. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir batin pada seluruh pimpinan di Jawa Barat, Pak Bukabal, Pak Kasuban, juga seluruh staf di KPU Provinsi Jawa Barat, juga rekan-rekan. Punten Pak Ujang, suaranya rada kecil. Kecil ya? Bentar Pak, ini ada ini dulu. Pakai dek, coba. Hah? Coba kamu gak usah pakai dek semua. Halo, jelas nggak? Cek. Kita coba. Bentar Pak, saya pindah monitor. Cek. Jelas, Pak? Mantap senior. Siap, Mang Aceng. Ya, tiluhur sausap rambut, tihandap sausap dampal, mohon maaf lahir batin pada seluruh rekan-rekan Divisi Hukum Kabupaten Kota, juga Kasubag, staf sekretariatan seluruh di Jawa Barat. Langsung saja Pak Ruli, Pak Robi, ini ketika PSU di kota Kabupaten Cirebon juga kena impact ya, impactnya artinya kita melakukan mitigasi. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Ade yang dari Tasik bahwa lewat diskusi ini kita bisa melakukan mitigasi atau istilahnya early warning ya, bahwa divisi hukum harus mampu melakukan treatment, melakukan mitigasi yang ini bisa menjadi dampak secara kelembagaan. Pertanyaan pertama, ketika terjadi case di Kota Cirebon, apakah dari Bawaslu menerbitkan sebuah rekomendasi kaitan dengan perlakuan pemilih yang tadi disampaikan bahwa ada kegandaan, dia terdaftar di Indramayu tapi
juga memiliki KTP di Kota Cirebon. Kalau kita kaji lagi itu di Perbawaslu kaitan dengan rekomendasi. Nah, itu masih berlaku bahwa KPU tidak serta-merta melakukan persetujuan, tapi kita melakukan analisa dulu, melakukan semacam mitigasi dulu secara komprehensif. Apakah betul kalau memang ada rekomendasi, ada kekeliruan, KPU diberikan semacam hak untuk melakukan jawaban dan melakukan semacam analisa, tidak serta-merta harus mengiyakan atau menyetujui apa yang disampaikan oleh Bawaslu. Intinya begitu. Nah, di Kota Cirebon sendiri sejauh mana melakukan apa namanya semacam tindak lanjut hasil dari rekomendasi ketika ada rekomendasi dari Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah dilakukan semacam pengawasan internal dari KPU sendiri kaitan dengan si KPPS tersebut? Karena mau tidak mau ini menjadi eh, apa namanya sumber awal ketika ad hoc kita di bawah tidak melakukan kerja-kerja profesional yang akhirnya kan ya meskipun ruang MK ini menjadi bagian hal yang sifatnya apa namanya konstitusional, tapi setidaknya dari KPU pun bisa melakukan pengendalian dan pengawasan yang sifatnya menyeluruh. Kenapa bisa terjadi? Nah, ini kan bisa menjadi catatan ke depannya agar jangan sampai kita merekrut kembali KPPS atau ad hoc yang nanti malah akan menjadi persoalan ketika kita tidak mampu melakukan pelapisan pengawasan yang sifatnya komprehensif. Itu saja dua, Pak Robi, Pak Ruli, kaitan dengan case yang terjadi di Kota Cirebon. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang. Mungkin bisa langsung direspon atau ditanggapi Pak Robi. Silakan. Izin untuk yang pertanyaan pertama bahwasanya dari Bawaslu itu tidak ada rekomendasi pasca putusan dari kita di tingkat kota, tidak ada merekomendasikan bahwasanya ada di tingkat kota tersebut bahwasanya dari pihak PAN itu mengajukan penghitungan ulang untuk di TPS 14 dan TPS 62 bahwasanya kita sudah pas waktu rapat pleno terkait penetapan untuk di Dapil 2 tersebut bahwasanya dari pihak Bawaslu sendiri tidak merekomendasikan untuk terkait permasalahan di Dapil 2 tersebut seperti itu sih. Terima kasih untuk poin satu. Untuk poin duanya itu Poin duanya, apakah sudah dilakukan pengawasan atau pengendalian eh, apa, ke KPPS oleh KPU Kota Cirebon? untuk terkait masalah pengawasan dari itu kita juga sudah membintek dari KPPS mungkin dengan adanya perubahan aturan mungkin kita lebih intens lagi bahwasanya terkait masalah kegiatan bintek untuk para KPS tersebut sehingga kita dijadwalkan bahwasanya kita kekurangan untuk bintek KPPS tersebut sendiri sehingga pemahaman dari KPPS tersebut kadang tidak semuanya masuk ke AWS tersebut. Mungkin kedepannya mungkin dari kami untuk lebih gencar mengadakan bimbingan teknis terkait untuk KPPS dan sehingga kita tidak terulang kembali di kemudian hari terkait permasalahan tersebut. Mungkin seperti itu sih bimbingan teknisnya. Baik. Mungkin tadi juga Pak Ujang mempertanyakan atau mungkin sekaligus memberi saran mungkin ya terkait KPPS yang terlibat di TPS tersebut untuk dilakukan pengawasan dan pencatatan agar nanti pada saat perekrutan di pemilu atau pilkada berikutnya KPPS tersebut tidak direkrut kembali, mungkin itu salah satu Oke, siap. catatannya. Ya, terima kasih. Siap.
mungkin kita dalam perekrutan lagi lebih ketat, sehingga yang diusulkan dari kabupaten bahwasanya nanti kita juga lebih detail lagi untuk perekrutan KPPS tersebut, sehingga dari atas nama di anggota KPPS tersebut kita juga tidak akan memasukkan beliau lagi di periode berikutnya di 2029. Mungkin seperti itu tanggapannya. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Robi. Selanjutnya, apakah masih ada yang akan mengajukan pertanyaan mungkin dari kabupaten kota lain? Cukup? Ceng, Pak, Ceng, Pak, Ceng. Purwakarta, Purwakarta. Pak Bener, Ujang ya gimana? saya udah ada Tadi Cirebon, Tasik, Karawang, tinggal Purwakarta. Forum. Ya, Pak Ujang, bagaimana tadi jawaban atau tanggapan dari Pak Robi? Apa sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Pak Ujang? Ya, Pak Kasubag, bukannya tadi saya disclaimer ya, bukannya tidak harus direkrut lagi, tapi menjadi catatan tersendiri ya untuk dilakukan supervisi, karena untuk daftar jadi edo kan selagi dia memenuhi syarat dan tidak ada kesalahan yang diperbuat secara pidana maupun lain-lain, ya mereka masih punya hak. Tapi mungkin setidaknya dari KPU Kota sendiri punya catatan khusus, apalagi di Kota Cirebon ini kan termasuknya medan perangnya cukup kuat gitu ya. Satu suara saja ngeri gitu. Bahkan Kabupaten Cirebon juga sepin, sepintas saat terjadi di Kota Cirebon ya beberapa Tahu bawa jas. aktor, beberapa pejabat-pejabat tertentu ya bertanya kepada Cirebon, kabupaten khususnya, ini kenapa terjadi ya? Kami sampaikan bahwa itu wilayahnya beda karena satkernya berbeda, itu di kota, kami di kabupaten. Itu mungkin Pak Robi ya, bukan artian tidak boleh direkrut, tapi ya setidaknya jadi catatan khusus supaya tidak memberatkan. Karena kalau di bawahnya berat, padahal kan waktu itu dari provinsi saya masih ingat menitik beratkan untuk dilakukan mitigasi dari mulai C hasil, C kejadian khusus, D hasil, agar dari tingkat KPPS, PPK sampai ke kabupaten betul-betul harus tertib dan benar-benar sesuai dengan perintah ya, dari mulai termasuk daftar hadir pemilih juga. Nah ini juga kan menjadi mitigasi yang serius dari provinsi disampaikan kepada kita, agar ya ketika terjadi Ya case sajen, demikian dah kita kemarin kita secara bawa ke alat sarua. bukti ya bisa membantah ketika kita memang ajak dan benar bahwa tidak ada kesalahan yang diperbuat oleh penyelenggara atau ad hoc di bawahnya. Itu mungkin Baik, tanggapan terima saya. kasih. Baik, terima kasih koreksi dan Purwakarta. masukannya Pak Ujang. Selanjutnya barangkali dari KPU Kabupaten Kota lain ada yang bertanya. Purwakarta, siap, siap izin sharing, Pak. Anjir, Bismillahirrahmanirrahim. alul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bos MBG. Aidin wal faidin. Juragan Tas Atlas. forum ya, tas forum ya. Ya izin ini saja apa namanya sharing ketika kami juga ketika apa namanya Punten pileg Pak Kadip, suaranya kurang jelas. tes jelas gak Pak? Jelas tapi kecil. Oh kecil. Bisa gak? Tes. Halo tes. Ya. Juragan Atlas. Mangga-mangga Balik. dilanjut. No comment. Jelas gak?
Tes, tes. Pak Romi kedengaran Pak? Jelas Pak Kadip, jelas. Mangga dilanjut. Ya. Izin sharing aja. Ketika kami pada saat pileg itu kan kami juga mengalami kendala yang sama. Malah ikut ikut dalam sidang di Bawaslu waktu itu. Cuman poin pentingnya yang menjadi pengalaman kami itu tentu saja karena sebelumnya kita juga berasal dari tetangga gitu ya. Jadi kita apal cara mainnya gitu ya. Nah, pada saat itu kejadian kita dilaporkan atau direkomendasikan oleh Panwasnya malah gitu. Sedangkan dari apa namanya? Dari kabupatennya sendiri tidak tahu hal itu. Jadi apa ya? Ada sekian eh apa ya? Sekian kejadian yang sebenarnya tidak harus disebutkan lah di tataran kita gitu karena ada hal yang apa namanya bersifat personal di situ yang akhirnya dipaksakan untuk menjadi apa namanya rekomendasi perihal penghitungan ulang di TPS tersebut. Dan akhirnya kalau melihat posisi kemarin itu si Panwasnya sendiri mencabut rekomendasinya karena terindikasi diintimidasi oleh pimpinannya gitu. Ya tentu saja apa namanya pengalaman kita di situ seperti hal yang teman-teman ketahui tadi bahwa penting ketika apa namanya eh, manifestasi di kejadian khusus itu harus ada tanda tangan dari saksi, PTPS-nya, dan ibaratnya dari apa namanya si petugasnya sendiri gitu di situ. Tentu saja menjadi bantuan untuk kita secara administrasi bukti bahwa tidak terjadi hal itu gitu. Jadi tidak bisa ditaikkan lagi ke atas gitu. Kemudian untuk di pilkada sendiri, alhamdulillah karena berpengalaman di pileg kemarin, kita juga melaksanakannya lebih mudah gitu dengan mengarahkan para apa namanya PPK yang mengampu divisi hukum untuk mitigasi, kemudian memberikan pemahaman kejadian seperti kemarin supaya tidak terjadi hal yang sama juga. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadip sudah sedikit berbagi pengalaman juga yang yang sudah dilakukan atau dialami oleh KPU Purwakarta pada saat pileg maupun pilkada kemarin. Mangga barangkali masih ada dari kabupaten kota lain yang mau bertanya atau memberi masukan atau sharing juga mungkin. Cukup ya? Kalau cukup, saya kembalikan lagi ke KPU Provinsi, Bang Hasan. Bang Hasan. Oke, baik moderator. Dari kabupaten kota ada yang mau bertanya atau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh narasumber? Kalau tidak ada kita akhiri. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua dan secara khusus kepada KPU Kota Cirebon yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dan moderator pada kesempatan ini. Sebelumnya kami mohon kepada Bu Kabak untuk memberikan pengarahan Bu dan mungkin tanggapan terkait dengan kasus ini.
Yang terhormat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Ibu Haja Ana Nursifah, yang hadir juga membersamai Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat serta tim hukum KPU Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati tentu saja Bapak narasumber Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Cirebon, Bapak Robi Aursyah Hutagalung, beserta seluruh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, para Kepala Subbagian Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, serta para pelaksana dan CPNS yang hadir pada program membahas hukum seri ke-18. Nah, setelah tadi kita menyimak ya paparan dari KPU Kota Cirebon dan diskusi dan pertanyaan dan tanggapan juga dari KPU Kabupaten Kota yang hadir pada hari ini, ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan bagi kita, pembelajaran yang mungkin bisa kita ambil begitu ya untuk nanti ke depannya perbaikan pemilu di masa mendatang. Yang pertama itu adalah terkait dengan evaluasi BIMTEK. Betul sekali, sebagaimana sebelum-sebelumnya juga ya kita membahas tentang kasus-kasus di Cianjur misalnya, kita akhirnya menyadari bahwa memang akurasi penulisan C hasil dan juga C kejadian khusus itu sangat menentukan nanti begitu ya kualitas tahapan pemungutan dan penghitungan suara di secara nasional begitu ya. Ini buktinya begitu ya untuk Kota Cirebon gitu, hanya 2 TPS saja mereka harus melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang yang akhirnya mengubah konstelasi siapa yang harus mendapatkan kursi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin juga tadi kami juga sudah melihat gitu ya usulan-usulan yang baik dari Karawang, Kabupaten Cirebon, dan kemudian Purwakarta, dan kemudian juga Kabupaten Tasikmalaya, begitu ya. Akhirnya merumus, begitu ya. Pada akhirnya bagaimana nih, begitu ya, untuk C kejadian khusus juga ditandatangani, begitu. Nah itu kita sepakat, begitu ya. Karena memang ketika C kejadian khusus ini tidak ditandatangani oleh para saksi dan PTPS, bebannya beratnya bertumpu pada penyelenggara saja. Artinya bisa jadi penyelenggara di KPPS tentunya membypass itu demi azas kepraktisan atau mungkin kesepakatan bersama, yang mana mungkin nanti kesepakatan itu diingkari kemudian gitu di rekapitulasi di atasnya. Jadi mungkin ini menjadi catatan yang baik begitu ya, mungkin benar-benar menjadi masukan juga ya untuk divisi teknis ya yang nanti dalam menyusun juknis, semoga C kejadian khusus juga ada tanda tangannya. Nah, yang kedua itu terkait juga dengan tadi ya persepsi untuk pindah memilih, atau kalau dalam hal ini kan dia DPK ya, daftar pemilih khusus, yang dia datang menggunakan KTP, ternyata dia terdaftar begitu ya di dalam cek DPT online itu dia terdaftar di Indramayu. Nah, memang ini juga yang memang di divisi hukum ini juga membahas yang waktu sebelum pemungutan suara mungkin kurang sinerginya antara divisi data dan informasi dan divisi teknis dalam hal melayani hak pilih begitu ya pemilih pada saat hari pemungutan suara, karena memang kita juga tidak menafikan begitu ya pada saat hari pemungutan suara itu Disduk Capil mengeluarkan KTP yang baru begitu. Nah, layanan kependudukan ini kan tidak pernah berhenti pada hari-hari pemungutan suara berlangsung begitu. Jadi bisa saja begitu ya seseorang itu terdaftar di dalam DPT di Kabupaten A, tapi ketika dia ketika Disduk mengeluarkan KTP yang baru, posisi dia di DPT sebelumnya itu sudah menjadi tidak berlaku lagi. Jadi mungkin ini juga menjadi masukan gitu, bagaimana misalnya KPU RI apakah melakukan koordinasi lebih lanjut terkait dengan kepastian data ini dengan Kemendagri misalnya, apakah mungkin ada 1-2 hari atau 3 hari freezing terkait dengan pengeluaran identitas KTP, atau yang kedua ini yang sedang diuji cobakan gitu ya, mungkin didiskusikan oleh KPU RI, yaitu terkait dengan special voting arrangement, artinya
pemilihan yang lebih dulu daripada hari pemungutan suara itu digunakan untuk orang-orang yang pindah memilih. Jadi artinya semua data-data yang liquid tersebut itu bisa diselesaikan gitu ya, orang-orang pindah memilih itu di hari-hari sebelum hari pemungutan suara yang sebenarnya begitu. Nah, yang kedua itu adalah terkait dengan mitigasi konflik di TPS ya, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh para kadif dalam diskusinya bahwa diusahakan memang KPPS kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik begitu ya untuk dapat menangani keberatan saksi dan kemudian dapat juga mengkomunikasikan gitu ya aturan-aturan yang berlaku sehingga dapat diterima semua pihak begitu ya. Misalnya tadi juga terkait dengan suara tidak sah, sobek di ujung dan lain sebagainya, itu juga nanti kemampuan KPPS gitu ya dalam menerjemahkan juknis dan buku panduan dan kemudian dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang hadir di dalam TPS. Dan kemudian yaitu tadi pada akhirnya memang dokumentasi hukum itu itu menjadi senjata paling akhir untuk divisi hukum khususnya di mana nanti dokumentasi tersebut menjadi bukti begitu ya, bukti kita dapat melaksanakan pekerjaan yang akuntabel dan profesional. Terima kasih sebelumnya untuk untuk narasumber dari Kota Cirebon, Pak Kasubag selaku Pak Kasubag Kota Cirebon selaku Pak Ruli selaku moderator dan juga tim KPU Kota Cirebon dan seluruh teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu yang hadir dalam diskusi kali ini. Semoga diskusi terkait dengan pengalaman gitu ya yang telah dilalui oleh KPU Kota Cirebon terkait dengan PSU dan PUSS dapat kita mitigasi dan dapat kita antisipasi di pemilihan dan pemilu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas Izin Pak Kasubag, disampaikan. tadi lupa Ya, menutup, gimana? jadi ya tadi lupa moderator menutup mungkin ya. Jadi mungkin secara garis besar kita dapat simpulkan bahwa penanganan sengketa hasil pemilu membutuhkan pemahaman hukum yang kuat, integritas lembaga serta pengalaman praktis di lapangan. Alhamdulillah mungkin diskusi atau kegiatan MH ini bisa memberikan banyak perspektif yang sangat berharga bagi kita semua, khususnya KPU Kota Cirebon. Apalagi tadi sudah dipertajam dan diperjelas oleh Bu Kabag. Jadi akhir kata selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pengawasan. Baik, terima kasih KPU Kota Cirebon, Pak Kadip yang telah berkenan jadi narasumber, kemudian Pak Kasubag yang telah berkenan jadi moderator, dan keluarga besar KPU Kota Cirebon yang hadir juga pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum ditutup oleh Bu Kadip, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, karena ini masih bulan Syawal dan masih suasana Idul Fitri, mohon izin saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua, terkait dengan studi kasus putusan MK nomor 74 bla bla terkait dengan pemilu DPRD Kota Cirebon daerah pemilihan 2. Tadi sudah disampaikan ada beberapa hal, tetapi dari kasus ini itu kita belajar bahwa betapa pentingnya satu suara. Vox Populi Vox Dei. Inilah esensi dari kedaulatan rakyat, bahwa apalagi di Kota Cirebon itu yang diperebutkan adalah kursi terakhir dan perolehan suaranya sama. Dan berdasarkan ketentuan kemudian dilihatlah persebaran. Dan setelah dilihat persebaran kemudian ditetapkanlah Partai Demokrat yang mendapatkan kursi terakhir tersebut. Nah, partai yang merasa punya suara yang sama dalam hal ini adalah Partai PAN, kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ada 2 TPS yang dipersoalkan. Pertama TPS 14 Panjunan. Kalau dari TPS 14 Panjunan, tadi juga dengan seksama kita sudah mendengarkan bahwa yang dipersoalkan adalah adanya satu surat suara yang itu ada
robekan pada lipatannya. Dan itu bukan di kolom logo partai, bukan di nama caleg, dan bukan juga di nomor urut. Nah, kemudian berdasarkan pertimbangan dari mahkamah menyatakan bahwa itu harusnya dinyatakan sah. Sedangkan di KPPS itu dikategorikan sebagai surat suara rusak. Nah, kemudian yang kedua, di TPS 62 Pegambiran yang berdasarkan putusan MK ini memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. Nah, kalau dari TPS 62 itu terkait dengan pemberian surat suara. Ya, ada orang yang berKTP setempat tetapi pada faktanya hanya diberikan 4 surat suara. Yang berdasarkan pertimbangan mahkamah itu harusnya diberikan surat suara 5, ya, termasuk DPRD Kota Cirebon. Nah, kalau dari kasus ini itu semuanya bersifat hal-hal yang sangat teknis. Ya, maka pelajaran yang dapat kita petik juga dari perkara 74 ini terkait dengan Kota Cirebon, bahwa pertama pentingnya pemahaman yang mendalam kepada KPPS terkait dengan kategori surat suara sah dan tidak sah, termasuk dengan kategori surat suara yang rusak. Saya pikir tadi juga sudah disampaikan bahwa ke depan salah satu cara kita untuk memitigasi adalah pentingnya pemberian bimbingan teknis, ya, yang mendalam terkait dengan kategori-kategori tersebut. Sehingga apa yang terjadi di Kota Cirebon itu tidak terulang lagi di seluruh wilayah Jawa Barat dan lebih khusus lagi di Kota Cirebon. Kemudian di TPS 62 itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa terkait dengan pemberian surat suara, ya. Jadi ini mungkin menjadi catatan kita buat ke depan agar apa yang terjadi di TPS 14 dan TPS 62 di Kota Cirebon itu tidak terulang kembali. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan juga terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Nah, sebelumnya itu dikelola oleh sebagian SDM, kemudian di tahun 2026 ini itu ada pelimpahan. Jadi di tahun 2026 itu dilaksanakan oleh sebagian hukum. Maka Bapak Ibu sekalian kami mohon kerjasamanya, dan mungkin nanti ada beberapa kasubag juga saya akan japri terkait dengan pengisian formulir, khususnya dengan beberapa waktu yang lalu ada rotasi atau pergantian sekretaris, dan berdasarkan ketentuan juga sekretaris wajib untuk menyampaikan LHKPN. Termasuk yang PAW, ya, mungkin nanti saya akan sampaikan kepada kasubagnya. Dan insya Allah ke depan juga kita akan ada bimbingan teknis, ya, mungkin nanti di MH nanti kita cari waktu yang tepat terkait dengan pengisian LHKPN tersebut. Mungkin itu yang dapat disampaikan, dan untuk mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan ini kami mohon perkenan kepada Bu Kadip untuk menutup kegiatan. Udah, Bu. Terima kasih Pak Kasubag. Terima kasih juga tadi Bu Kabag sudah menyampaikan ya terkait beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan materi pagi hari ini. Juga terima kasih kepada KPU Kota Cirebon, Kadip Hukum dan Pengawasan, juga Ketua, juga seluruh Pak Kasubag dan seluruh jajaran KPU Kota Cirebon yang hadir pada kesempatan MH, juga sudah memberikan pencerahan ya kepada kita semua terkait dengan bagaimana penanggulangan permasalahan hukum di KPU Kota Cirebon. Juga terima kasih pada teman-teman yang sudah menanggapi, baik dari Karawang, Purwakarta, Kabupaten Tasik, dan juga Kabupaten Cirebon ya, sudah menanggapi dan menjadi diskusi hangat dan menarik di pagi ini ya. Mudah-mudahan apa yang tadi dibahas oleh kita
menjadi ilmu untuk kita di kemudian hari, dan mudah-mudahan memang tadi apa yang sudah disampaikan tidak terjadi lagi ya. Artinya betul yang disampaikan oleh Bu Kabag tadi, ada sesuatu yang apa kesalahan ya mungkin, atau kekurangan, atau bisa jadi perbaikan ya ke depannya terkait dengan bimbingan teknis untuk KPPS gitu. Juga tadi beberapa catatan juga terkait dengan ya bimbingan teknis itu terkait dengan pengisian model C ya. Juga yang terkadang sering dilupakan adalah model D ya, kejadian khusus yang kemudian jarang diisi karena menjadi satu kebanggaan kalau di tingkat ad hoc itu dinihilkan gitu. Ini bangga prestasi gitu. Kalau kejadian khusus ini nihil, jadi tulisannya dimiringkan nihil. Itu prestasi itu artinya iya nihil. Artinya sukses sebagai ad hoc gitu. Padahal bukan seperti itu. Jadi ternyata hal-hal ya yang terjadi gugatan sampai ke Mahkamah Konstitusi ini karena kejadian khusus ini tidak tertulis gitu. Pada akhirnya kita kesulitan apa yang memang terjadi di tingkat TPS gitu. Kalau di tingkat kabupaten kota mungkin kita masih bisa mantau ya gitu karena jumlahnya juga sedikit. Tapi ini untuk TPS dengan jumlah TPS banyak ya, sangat banyak di Jawa Barat nih 120.000, lalu ada kejadian gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kita harus bertanya satu-satu ke KPPS, ini jadi PR tersendiri ya. Waktu itu Bekasi ya yang gugatan sampai berapa ribu ya TPS tuh, yang akhirnya kita harus ini ada kejadian khusus gak gitu. Jadi PR buat kita yang menyusun jawaban gitu, baik itu di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi, karena dia kejadian khusus ini jarang kemudian ditulis oleh teman-teman ad hoc di lapangan ya seperti apa. Nah ini harus menjadi pemahaman kita bersama jika nanti kemudian hari teman-teman melakukan BIMTEK ke teman-teman ad hoc di pemilu selanjutnya, ini harus ditekankan bahwa kejadian apapun ya yang kemudian ini terjadi di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan ya, di tingkat PPK itu harus tertulis, dilengkapi dengan bukti-buktinya. Jadi kalau misalkan terjadi penghitungan ulang, misalkan nih terjadi penghitungan ulang di tingkat kecamatan, itu harus dengan bukti berapa suara awal, lalu berapa perubahan ya di tiap partai dan lain sebagainya. Karena ini bisa menjadi permasalahan yang memang ketika di tingkat provinsi ya, ini digugat di pelanggaran administratif Bawaslu misalkan, lalu kita tidak harus mengulang ya, harus mengulang karena tidak cukup alat bukti yang kemudian disajikan di tingkat kecamatan gitu. Begitupun mungkin kemarin ya di Kota Cirebon ini yang menariknya jadi bukan hanya pemungutan suara ulang, tapi ada juga penghitungan suara ulang ya. Itu jadi dua yang kemudian menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah itu mungkin hal-hal yang menjadi catatan untuk perbaikan kita ke depan di pemilu ke depan. Mudah-mudahan teman-teman ini masih yang baru 1 periode ya, nanti 2 periode untuk ke depan bisa melakukan perbaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti di MH selanjutnya kita masih merancang apakah akan pembahasan atau studi kasus atau di materi lainnya. Ini itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kadip atas pengarahan dan penutupan yang telah disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini. Kegiatan MH seri 18 kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.